Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum pelajaran dimulai, kita lebih baik berdoa dulu agar pembelajaran yang kita laksanakan ini bermanfaat bagi anak-anak ibu dan khususnya bagi ibu sendiri. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Sistem pernapasan pada manusia, kelas 5, tema 2, dan diajarkan pada semester. Pernapasan pada manusia, kompetensi inti, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya. Kompetensi dasar, mengenal sistem pernapasan hewan dan manusia, serta penyakit yang berkaitan dengan pernapasan. Tujuannya, siswa dapat mengetahui sistem pernapasan manusia. Organ pernapasan pada manusia. Menghirup udara merupakan salah satu proses bernapas. Manusia bernapas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Organ pernapasan pada manusia. Yang pertama ada hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam paru-paru, yang ketujuh diafragma. Hidung. Hidung adalah organ pertama dalam sistem pernapasan manusia. Hidung sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Manfaat hidung. Yang pertama, organ pernapasan penyaring udara. Yang kedua, indera penciuman. Yang ketiga, pembersihan saluran pernapasan. Faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan menghubungkan keduanya ke trakea. Fungsi faring menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Laring. Laring mampu melindungi saluran pernapasan dari masuknya benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi laring menghasilkan suara, penghubung faring dan trakea, mengarahkan makanan masuk, melindungi saluran pernapasan. Trakea. Trakea adalah organ pernapasan yang bentuknya seperti tabung besar. Organ ini termasuk organ pernapasan bagian bawah. Fungsi trakea pada sistem pernapasan pada manusia, organ-organnya ada yang bagian atas dan ada yang bagian bawah. Bagian hidung yang termasuk bagian hidung itu bagian atas. Faring bagian atas, laring bagian atas. Sedangkan trakea sudah masuk ke organ pernapasan bagian bawah. Fungsinya membawa udara ke paru-paru, menghalau benda asing yang masuk ke tubuh ketika menarik napas, dan melancarkan sistem pencernaan,
Dan yang terakhir, melancarkan batuk. Bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Bronkus ini termasuk saluran pernapasan bagian bawah. Bronkus terdapat dua percabangan. Saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Bronkus memiliki dua percabangan. Dia bertujuan sebagai saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Fungsi bronkus menghubungkan saluran pernapasan atas dengan paru-paru. Yang kedua, memastikan suplai oksigen ke dalam tubuh. Jadi, bronkus ini berfungsi untuk memastikan suplai oksigen yang kita hirup masuk ke dalam tubuh secara menyeluruh. Yang ketiga, menghalau masuknya partikel asing ke dalam paru-paru. Jika ada partikel asing yang ingin masuk ke dalam paru-paru, maka bronkus ini berfungsi untuk menghalaunya, sehingga paru-paru kita menghirup udara yang bersih. Paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jika paru-paru terganggu fungsinya, maka kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Diafragma. Diafragma adalah otot rangka tipis yang berada di dasar dada dan memisahkan perut dari dada. Diafragma berkontraksi dan bergerak mendatar saat menarik napas. Peristiwa ini menciptakan efek vakum yang menarik udara ke paru-paru. Pernapasan diafragma adalah jenis latihan pernapasan yang membantu memperkuat diafragma. Otot penting yang membantu tubuh bernapas. Latihan ini disebut pernapasan perut. Manfaat bernapas dengan diafragma. Pernapasan diafragma memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah membantu tubuh jadi rileks, menurunkan efek berbahaya dari hormon stres kortisol pada tubuh, menurunkan detak jantung, membantu menurunkan tekanan darah, membantu mengatasi gejala gangguan stres, memperlambat laju pernapasan, sehingga menghabiskan lebih sedikit energi. Sekarang, anak-anak semua dapat mengerjakan soal. Soal ini kita kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Soalnya adalah, tuliskan macam-macam organ pernapasan pada manusia beserta fungsinya masing-masing. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.